Teks pidato persuasif, mengidentifikasi dan menyimpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erwandi Tirmizi dalam salah satu artikelnya menulis, salah satu mensyukuri nikmat kemerdekaan yaitu mensyukuri dengan lisan dalam bentuk bertahmid dan bertahlil kepadanya, serta berterima kasih dan menyebut jasa baik para pahlawan. Juga tak lupa mendoakan mereka, semoga amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut jasa baik tersebut juga bagian dari syukur kepada Allah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Ahmad Syakir. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Untuk memahami materi ini, silakan kalian simak terlebih dahulu pidato berikut ini. Het Indonesia Raya, gezongen door de Indonesische delegatieleden in hun Scheveningse hotel. Aan de uitkomst van het aanstaande beraad bestaat nu bij eigenlijk niemand twijfel meer. Merdeka. Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, perayaan yang keempat kalinya, saya merasa sedikit terharu oleh karena saya merayakan hari raya yang keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Memang ada perbedaan. Perbedaannya ialah oleh karena saya di sini jauh daripada rakyat sendiri, sedang memperjuangkan cita-cita rakyat. Tapi sebaliknya, saya merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan saudara-saudara bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Empat tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudara, perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia, datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia, memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu ditanam persatuan yang
yang amat kuat. Mereka itu, saudara-saudara, mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Mereka itu juga berharap pada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Pada atas persatuan itu kita dapat mencapai dengan sekas-sekasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia. Setelah menyaksikan tayangan video tersebut, apakah timbul pertanyaan seperti di bawah ini? Tentang apakah video tersebut? Siapakah yang berbicara? Di manakah ia berbicara? Kapan kegiatan itu dilakukan? Bagaimanakah situasi saat kegiatan itu berlangsung? Apa yang disampaikan pembicara? Harapan apa yang diinginkan pembicara kepada pendengar? Kalimat apakah yang disampaikan pembicara paling menyentuh perasaanmu? Senantiasa timbulkan pertanyaan dalam dirimu dan carilah jawabannya. Rasakan adakah proses berpikir, keterlibatan pikiran dalam menyaksikan tayangan video tersebut. Bila belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, silakan untuk menyaksikan ulang videonya. Setelah kalian mengulang kembali video dan memperhatikan setiap pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu atau pertanyaan tadi, apakah jawabannya sama seperti ini? Tentang apakah video tersebut? Pidato Bung Hatta di Den Haag, Belanda tahun 1949. Siapakah yang berbicara? Bung Hatta. Di manakah ia berbicara? Bagaimana jawabanmu? Di Den Haag, Belanda, di hadapan saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Kapan kegiatan itu dilakukan? Pada perayaan 17 Agustus tahun 1949. Bagaimanakah situasi saat kegiatan itu berlangsung? Apa jawabanmu? Pembicara, Bung Hatta, sedikit terharu oleh karena merayakan Hari Raya Kemerdekaan RI yang keempat ini jauh dari tanah air, juga merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apa yang disampaikan pembicara? Tentang memperjuangkan cita-cita rakyat, cita-cita Indonesia merdeka, yang selama 4 tahun perjuangan itu penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia yang datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah. Harapan apa yang diinginkan pembicara kepada pendengar? Agar saudara-saudara yang ada di sini jauh dari tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja, tertanam persatuan yang amat kuat. Kalimat apakah yang disampaikan pembicara paling menyentuh perasaanmu? Tentu ini berkaitan dengan perasaanmu, tetapi bisa jadi ini adalah salah satu jawabannya. Saudara-saudara, mereka itu rela memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Langkah-langkah setelah memperhatikan sebuah pidato ataupun teks, lalu kalian menumbuhkan pertanyaan dan mencari jawabannya berdasarkan isi teks pidato tadi, itulah langkah-langkah mengidentifikasi. Apa yang disajikan tadi adalah pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam kata-kata yang ditujukan pada banyak orang. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Tujuan pidato yang pertama, ada yang tujuannya adalah mendorong, mengharapkan reaksi yang menimbulkan inspirasi, membangkitkan emosi para pendengar.
Tujuan kedua, meyakinkan. Mempengaruhi mental atau intelektual para pendengar, menggunakan pemaparan argumentasi. Penyampaiannya disertai fakta-fakta, bukti-bukti, contoh-contoh konkret, merupakan hal yang harus diterapkan, supaya reaksi yang diharapkan dari para pendengar adalah terjadinya persesuaian pendapat atau keyakinan. Tujuan berikutnya, berbuat reaksi fisik dan tindakan dari pendengar. Dampak dari tujuan berpidato dilihat ketika pendengar melakukan sebagaimana yang diinginkan oleh pembicara. Tujuan yang keempat, menyenangkan, menghibur pendengar. Jenis ini biasanya sisipan-sisipan humor, disisipi dengan humor. Dan yang terakhir, tujuan memberitahukan. Uraian lisan yang bertujuan memberitahukan adalah pembicara ingin memberitahukan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar agar mereka dapat mengerti tentang sesuatu hal. Demikian pengertian pidato dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu bagaimana dengan pidato persuasif? Seperti yang kita pelajari, pidato persuasif bersifat mengajak dan mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Pidato persuasif adalah salah satu cara efektif guna menggerakkan masyarakat untuk berbuat yang lebih baik dan lebih kreatif agar orang mempercayai sesuatu, melakukannya atau terbakar semangat dan antusiasmenya. Keyakinan, tindakan, dan semangat adalah reaksi yang diharapkan. Seperti contoh pidato Bung Hatta tadi. Teks persuasi merupakan teks yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan hal yang disampaikan penulis. Sama halnya dengan teks pidato persuasi yang disampaikan secara lisan. Teks pidato persuasif adalah jenis persuasi yang memiliki tujuan untuk mengajak pembaca melakukan hal yang disampaikan penulis. Kalau tadi kita sudah mengidentifikasi, maka kita sekarang akan menyimpulkan teks pidato. Apa yang kita dapatkan dari pidato Bung Hatta tadi? Antara lain kalian mendengar bahwa bisa kita menjadikan simpulan, kemerdekaan itu bukan sesuatu yang diterima dengan cuma-cuma, tetapi banyak hal yang terjadi. Perjuangan, bagaimana rakyat kita itu berjuang. Untuk lebih memahami tentang menyimpulkan, kalian bisa membaca contoh teks pidato persuasif dengan judul Penerapan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19. Pidato ini disampaikan di hadapan orang tua siswa sebagai persiapan pembelajaran tatap muka langsung atau pembelajaran tatap muka yang disampaikan oleh tenaga kesehatan. Silakan kalian baca contoh ini nanti, silakan ulangi untuk melihat tayangannya. Menyimpulkan isi pidato persuasif. Menyimpulkan adalah mengikhtisarkan, menetapkan, menyarikan pendapat dan sebagainya, berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan, pidato dan sebagainya. Simpulan merupakan rumusan akhir dari teks pidato persuasif. Simpulan diambil dari keseluruhan isi teks yang memiliki bagian-bagian penting. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato. Yang pertama adalah mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Dengarkanlah isi pidato dengan seksama. Agar mampu menyimak isi pidato dengan baik, kamu perlu membiasakan diri untuk memusatkan perhatian pada isi yang sedang disimak. Jangan sampai kehilangan konsentrasi dan kehilangan fokus atau pusat perhatian yang dapat membuat pikiranmu terganggu. Jika mendengarkan pidato secara langsung, jangan lupa untuk memperhatikan gerak-gerik, roman, dan bahasa tubuh sang orator. Hal ini dimaksudkan agar kita benar-benar dapat menangkap dan memahami setiap kata yang disampaikan oleh orator. Langkah kedua, menentukan topik pidato persuasif. Meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung,
oleh orator, kamu tetap dapat menentukan garis besarnya. Pidato biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi pendengar. Dengan mengetahui topik pidato, kamu akan lebih mudah untuk menangkap hal-hal yang dibahas orator. Berikutnya, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada saat menyimak pidato, kamu tidak boleh kehilangan fokus atau pusat perhatian dan harus benar-benar konsentrasi agar mampu menangkap maksud yang disampaikan orator. Ketika menyimak, catatlah butir-butir penting yang disampaikan orator. Catatanmu akan sangat bermanfaat ketika hendak menyimpulkan isi pidato. Dan yang terakhir, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Berdasarkan butir-butir penting yang telah dicatat, kamu bisa merumuskan simpulan gagasan, pandangan, atau pesan pidato yang disampaikan oleh orator. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato adalah memuat seluruh butir penting atau pokok dalam pidato, tidak menyimpang dari isi pidato, dan bukan merupakan ringkasan isi pidato, melainkan penafsiran pendengar terhadap hal yang disampaikan oleh orator. Menyimpulkan isi pidato persuasif pun bisa dilakukan setelah membaca seluruh isi teks dan mencermati pokok-pokok informasi yang disampaikan. Kemudian pahamilah tujuan, maksud, dan hubungan sebab akibat antar pokok informasi tersebut untuk dijadikan dasar membuat kesimpulan. Perhatikan contoh menyimpulkan berikut ini. Pandemi coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita singkat COVID-19 ini telah masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020 lalu. Namun penyebarannya masih terus terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Serang. Data terakhir 5 September 2020 dari situs covid19.go.id, di Indonesia terpapar COVID-19 tercatat positif 194.109, sembuh 138.575, dan yang meninggal 8.025. Data ini sungguh memprihatinkan. Dikhawatirkan jumlah yang terpapar virus ini akan meningkat apabila kita masih belum menerapkan protokol kesehatan. Corona atau COVID-19 ini janganlah dianggap sepele. Virus ini bila sampai ke tubuh kita maka akan menginfeksi sistem pernapasan. Virus corona dapat membuat orang sakit pneumonia Wuhan. Penyakit ini berbeda dengan jenis pneumonia atau paru-paru basah biasa karena jenis virus yang berbeda pula. Dikutip dari BBC, pemeriksaan data oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dari 56.000 pasien menunjukkan 6% memiliki gejala kritis seperti gangguan pada paru, septic shock, hingga resiko kematian. Sebanyak 14% mengalami gejala berat, yaitu kesulitan bernapas dan sesak napas. Sementara 80% lainnya memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan beberapa memiliki pneumonia. Meski pasien yang memiliki resiko meninggal hanya sekitar 6%, proporsi ini tidak dapat disepelekan. Yang membuat virus ini lebih berbahaya lagi karena tidak semua yang terinfeksi menunjukkan gejala serius. Bahkan ada yang mengalami gejala ringan, bahkan tanpa gejala atau silent carrier. Silent carrier ini sulit dideteksi sebab hanya bisa diketahui hanya melalui pemeriksaan. Sementara mereka yang tidak menunjukkan gejala bisa saja berpikir bahwa dirinya sehat dan beraktivitas seperti biasa. Padahal ia dapat menularkan virus corona ini pada orang lain, baik di rumahnya maupun masyarakat umum lainnya, sehingga penyebaran makin meluas. Dari kutipan ini kita akan mengambil butir-butir penting. Yang pertama kita lihat COVID-19 masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020.
Penyebarannya masih terus terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Janganlah dianggap sepele. Virus ini menginfeksi sistem pernafasan. Bahkan risiko kematian. Karena tak semua yang terinfeksi menunjukkan gejala serius. Banyak yang tanpa gejala, sulit dideteksi, sehingga orang yang tidak sadar melakukan aktivitas seperti biasa, menularkan virus corona ini pada orang lain. Penyebaran makin meluas. Setelah kita mendapatkan butir-butir penting, kita buat ringkasannya menjadi COVID-19 masuk Indonesia Maret 2020. Penyebarannya masih terus terjadi. Virus ini jangan dianggap sepele karena akan menginfeksi sistem pernafasan dan berisiko kematian. Yang lebih berbahaya lagi, tidak semua yang terinfeksi menunjukkan gejala serius. Ada yang tanpa gejala sehingga beraktivitas seperti